Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, saya mencatat setidaknya ada dua peristiwa yang memalukan. Nir etika, tidak beradab, tidak punya akhlak di dalam peringatan Hari Raya Idul Fitri ini, yang justru dilakukan oleh orang yang tahu tentang agama Islam. Ya, menjadi khotib mestinya tahu tentang etika peradaban di agama Islam ini. Tapi faktanya ada seorang khotib yang menurut saya tidak tahu etika dan tidak layak menjadi khotib pada sholat Hari Raya Idul Fitri. Khotbah yang mestinya diwarnai dengan kesejukan, kegembiraan dalam rangka merayakan kemenangan, menahan hawa nafsu selama 1 bulan suntuk di bulan suci Ramadan, tetapi justru sebaliknya khotib dibantul mengumbar hawa nafsu politiknya di usai sholat Hari Raya Idul Fitri. Ini sangat memalukan sekali. Negara menjadi sangat lebih memalukan dan memuakkan karena kecurangan dalam pemilu yang dinilai banyak pihak yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Ironisnya, problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif terjadi justru terkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai Presiden RI, sebagaimana yang tersebar luas di media sosial dan surat kabar. Sebab itu, mereka yang dahulu merasa sebagai pemilihnya sebaiknya istighfar karena pilihannya telah membuat kecewa banyak kita. Bangsa kita adalah bangsa yang besar, namun akibat perilaku yang curang dalam pemilu, kita bisa menjadi bangsa yang kurang-kurangnya dibuatnya. Pemilu Yang memalukan dan memuakkan itu bukan Presiden Joko Widodo, tapi kamu, saya kamukan aja, khotib yang memberikan ceramah khotbahnya di khotbah Hari Raya Idul Fitri ini di Bantul, Yogyakarta. Saya tidak tahu siapa nama khotibnya dan di lapangan mana dia menyampaikan khotbah Idul Fitrinya. Bukan Presiden Jokowi yang memalukan dan memuakkan, tapi isi khotbahmu yang memalukan dan sangat memuakkan, sangat memalukan. Tidak berakhlak, tidak beradab. Anda tidak pantas menjadi khotib, apalagi khotib Hari Raya Idul Fitri. Sesuai dengan namanya, khotbah Idul Fitri kembali kepada kesucian. Mestinya Anda menyampaikan ajaran-ajaran Islam tentang bagaimana kita bisa kembali kepada jati diri kita sebagai seorang Muslim yang nerimo jati diri seorang Muslim, yang memaafkan, yang mengajak kepada kesucian, bukan mengajak kepada kekotoran hawa nafsu yang Anda umbar itu. Hawa nafsu politik, dan itu adalah bersifat subjektif. Tuduhan kecurangan pemilu itu bukanlah sesuatu yang objektif, tetapi sangat subjektif dari pihak-pihak yang kalah menerima pesta demokrasi. Mayoritas pemilih di Indonesia telah menjatuhkan pilihan, dan Anda menyampaikan kekecewaan nafsu Anda pada sholat Idul Fitri. Ini sungguh sangat memalukan. Khotbah Idul Fitri mestinya adalah menyampaikan hal-hal terkait dengan keutamaan Hari Raya Idul Fitri, keutamaan akhir bulan suci Ramadan, sebaiknya bagaimana umat Islam di hari Fitri ini bersikap agar jiwa raganya kembali kepada kesucian, kepada fitrahnya. Bukan justru sebaliknya, apa yang Anda sampaikan dalam mengajak kepada kekotoran jiwa dan raga. Apa yang Anda sampaikan sungguh sangat berbanding terbalik 180 derajat dari makna Idul Fitri itu sendiri. Anda sangat tidak layak berkhotbah di momen-momen hari suci itu. Hari yang mestinya bagaimana kita bisa menetralisir hawa nafsu
diwarnai dengan saling memaafkan, saling mengerti, saling memahami. Tapi Anda justru menghujat, Anda justru mengecap kepala negara yang sah di atas mimbar. Untung Anda di Indonesia. Coba kalau Anda menyampaikan ini di tanah suci, di Arab Saudi. Mungkin belum sampai rumah, kepala Anda sudah gelundung, pancung oleh personil keamanan. Maka menurut saya sangat pantas dan wajar kalau kemudian jamaah sholat Idul Fitri langsung bubar ketika mendengar ceramah khotbah Anda yang provokatif itu. Ya, khotbah yang sangat provokatif dan sangat tidak sopan di hari raya Idul Fitri ini. Untung saja Anda tidak dilempar sandal, Anda tidak dilempar batu mimbar Anda oleh jamaah yang tidak suka, jamaah yang tersinggung. Anda tidak tahu, Anda mestinya tahu kan, bahwa jamaah sholat Idul Fitri itu pasti beragam pilihan politiknya. Pasti ada yang 02, ada yang 01, ada yang 03. Anda nekat menyampaikan sesuatu yang sangat subjektif dari kubunya 01 dan 03 yang selama ini menuding pemilu ini curang. Untung Anda tidak dilempar, Anda tidak diturunkan paksa. Mestinya khotib seperti ini bisa diturunkan paksa oleh jamaah karena isinya sangat tidak sesuai dengan tuntunan agama. Jangankan pada jamaah yang heterogen pilihan politiknya, walaupun jamaah Anda misalkan semuanya adalah dari 01 dan 03, itu pun Anda tidak layak, tidak boleh, tidak pantas menyampaikan hal itu di acara mimbar suci khotbah Idul Fitri. Momennya yang menyebabkan tidak layak adalah momennya. Sholat hari raya Idul Fitri. Baca lagi coba kamu. Apa-apa sih ya sebenarnya yang boleh disampaikan oleh khotib atau yang dianjurkan disampaikan oleh khotib dalam khotbah Idul Fitri itu. Ada tuntunannya. Seandainya jamaahnya pun heterogen dari 01, 03 itu sudah bisa dikatakan tidak layak, tidak pantas. Anda layak diturunkan di tengah-tengahnya. Iya, layak diturunkan di tengah-tengahnya. Kurang ajar sampean itu. Pertama ini yang menurut saya menodai kesucian hari raya Idul Fitri. Yang kedua adalah apa yang ditulis, digambarkan oleh koran Tempo, oleh Tempo dengan mengatakan, menggambar karikatur keluarga Jokowi, di situ ditulis dinasti Jokowi. Merayakan hari Idul Fitri itu juga tidak sopan, tidak empan-papan. Momen Idul Fitri digunakan untuk mengumbar hawa nafsu. Ya, itu adalah momen Idul Fitri yang digunakan mengumbar hawa nafsu. Apa tidak ada kesempatan yang lain Anda menyampaikan kritik-kritik, cercaan, pelecehan kepada kepala negara, kepada presiden kita? Masih banyak momen yang lain. Jangan di momen hari suci seperti ini. Anda tidak tahu etika, tidak tahu akhlak beragama. Momentum yang mestinya dijadikan wahada time untuk kita saling introspeksi diri, mengakui kesalahan masing-masing, justru ada gunakan untuk mengumbar kebencian, mengumbar pelecehan, penistaan kepada keluarga besar presiden kita. Untung Presiden Jokowi adalah presiden yang sangat penyabar, yang tidak pernah memperkarakan orang-orang yang telah menghinanya. Coba kalau presiden kita otoriter, habis kalian, mungkin bredel Tempo itu. Karena bukan persoalan menghina Presiden Jokowi saja, tapi menggunakan, karena melakukan itu pada momen-momen yang sangat sakral, momen-momen ritus keagamaan. Sama saja Anda menghujat seseorang di dalam suasana berkabung berduka, itu sangat tidak sopan, walaupun mungkin benar, tapi pada saat berkabung berduka Anda sangat tidak sopan kalau melakukan hal itu. Ini 11-12 sama-sama pada peristiwa yang sakral, pada peristiwa-peristiwa khusus yang mestinya kita bisa menahan semuanya demi menghormati ritus-ritus keagamaan itu.
Allah kari. Mudah-mudahan ini semua menjadi catatan bagi kita semuanya dan juga bagi aparat keamanan lah, untuk tidak membiarkan orang-orang yang mencoba mengotori hari-hari besar Islam, pada orang-orang yang tidak bisa menghargai tentang hari-hari besar keagamaan. Ini dalam agamanya sendiri, satu agama aja bisa begini. Kalau dibiarkan nanti bisa melakukan hal yang sama pada agama umat lain. Ini berbahaya bagi persatuan dan keutuhan bangsa dan negara. Ini bisa menimbulkan konflik sosial. Ya, bisa menimbulkan konflik sosial berbalut agama yang sangat tidak kita inginkan. Dan menjadi catatan bagi aparat keamanan. Yang pertama tentang khotib tadi di Bantul, yang kedua tentang tempo ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.